Istana terapung yang tangguh, menaklukkan sang ombak raksasa, menghimpun miliaran dolar tiap perjalanan. Menikmati segala kemewahan dengan segudang fasilitas yang memanjakan pasti menjadi dambaan semua orang, termasuk ketika sedang berada di sebuah kapal pesiar. Namun faktanya di balik kemegahan itu pun sejatinya tersirat rahasia lautan yang siap mengancam kapanpun. Salah satunya adalah ombak raksasa. Gelombang-gelombang ini pun dapat muncul secara tiba-tiba di tengah laut yang tampaknya tenang atau dalam kondisi cuaca buruk. Kurang lebih seperti apa yang dialami oleh kapal asal Jerman ini. Para penumpangnya langsung dibuat harap-harap cemas lantaran diterpa ombak yang begitu besar, bahkan air laut sampai masuk ke dalam deknya. Beruntung mereka masih selamat atas kejadian menegangkan ini. Kejadian serupa pun pernah dialami oleh 1.300 penumpang dan awak kapal MV Louis Majesty. Tepatnya pada tanggal 3 Maret 2010 lalu saat sedang berlayar di Laut Tengah dekat pesisir Spanyol. Tiba-tiba tanpa peringatan sama sekali, kapal ini menghantam ombak raksasa setinggi 80 kaki. Meskipun kapal tersebut mengalami kerusakan pada bagian di dek atasnya akibat gelombang tersebut, kru kapal dengan cepat mengambil tindakan evakuasi yang sangat tepat dan menjaga agar situasi tetap terkendali. Karena itu pula nggak ada korban jiwa sama sekali dalam insiden ini. Peran para kru memang cukup sentral dalam kasus ini. Ketika kapal sedang terombang-ambing karena gempuran sang ombak, mereka akan segera menyuruh para penumpang untuk mencari tempat aman, dan salah satunya menyuruh mereka untuk tetap berada di dalam kamar masing-masing. Berkat itu pula, kapal pesiar yang terlihat naik turun menghadapi kerasnya ombak bisa berhasil selamat dari mara bahaya. Gak habis pikir lagi deh kalau berada di sana saat goncangan demi goncangan datang silih berganti. Walaupun ketika dilihat dari luar kapal pesiar ini cukup kokoh, namun kalau melihat sisi dalam kapal semuanya diguncang hebat. Perabotan-perabotan bergeser ke sana kemari. Tampak pula ada yang berusaha menahan guncangan tersebut dengan berpegangan pada tiang-tiang kapal. Suasana di sana pun terlihat begitu mencekam dan sangat-sangat menyeramkan hingga cuaca ekstrim yang mengakibatkan gelombang besar itu benar-benar telah reda. Lautan memang menyimpan cukup banyak misteri, termasuk saat menerjang kapal pesiar Norwegian Escape pada tahun 2016 di Samudra Atlantik Utara. Sebelum kejadian yang mencekam itu terjadi, semuanya tampak biasa-biasa saja. Terlihat pula para penumpang sedang asik menikmati menyantap hidangan makan malam yang telah disediakan. Akan tetapi, semuanya langsung berubah total setelah ombak setinggi 18 meter secara tiba-tiba menghantam sisi kanan kapal. Sontak, mereka yang ada di dalam kapal tersebut mengalami guncangan yang hebat. Merespon situasi yang ada dengan sigap, sang kapten segera mengambil tindakan untuk mengurangi guncangan yang terjadi. Kapal kemudian dibelokkan untuk menghindari ombak yang lebih besar dan tak lupa pula untuk mengurangi kecepatannya. Di sisi lain, para kru juga segera bergegas untuk mengevakuasi penumpang dengan mengarahkannya memakai pelampung dan tetap tenang. Beberapa di antara para penumpang yang sedang berada di ruang makan tadi diarahkan untuk segera ke titik kumpul. Hingga pada akhirnya kapal tersebut berhasil melewati ombak besar tanpa mengalami kerusakan serius. Namun peristiwa tersebut menyebabkan beberapa penumpang mengalami luka-luka ringan.
Oh yeah, you just missed me. Oh shit. Deretan kejadian yang berhasil menaklukkan sang monster waste tadi seolah menjadi contoh nyata bagaimana kapal pesiar modern dilengkapi dengan teknologi yang canggih, serta bagaimana kru kapal yang terlatih dengan baik bisa menjaga keselamatan para penumpangnya dalam situasi yang ekstrim sekalipun. Namun semuanya tidak melulu berjalan mulus. Seperti apa yang terjadi pada kapal pesiar bernama MS Estonia yang harus takluk dari kerasnya lautan. Tepatnya pada tanggal 28 September 1994, MS Estonia dikabarkan tenggelam gara-gara cuaca buruk dan juga dihantam oleh ombak yang besar. Parahnya lagi karena pintu haluan kapal ini terlepas sehingga air lebih mudah masuk ke dalam kapal. Ya, akibat air yang kemudian terus-menerus masuk ke dalam kapal membuat kapal kehilangan keseimbangan dan akhirnya tenggelam. Dari kejadian tersebut dilaporkan dari 989 penumpang, hanya 138 orang yang selamat dalam tragedi ini. Padahal bisa dibilang di zaman itu kapal ini merupakan yang terbaik di kelasnya. Dengan panjang hingga 155 meter dan lebar 24 meter, kapal pesiar ini mampu menampung pengunjung hingga 2.000 penumpang. Anyway, pada umumnya kapal pesiar dirancang untuk bisa bertahan dari ombak besar. Kapal yang kerap dinaiki oleh para taipan tersebut memiliki lambung yang kuat dan kokoh, serta dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai. Tapi yang harus kalian garis bawahi di sini adalah semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan kapal pesiar, maka semakin besar pula harga untuk membayar semua kesenangan tersebut. Pasalnya, kapal pesiar penuh dengan yang namanya kemewahan. Bahkan sudah bisa dipastikan kalau makanan yang disediakan berstandar hotel bintang 5 harganya pun cukup mahal. Setidaknya kalian harus mengorek kantong dalam-dalam mulai dari $25.000 hingga $1 juta untuk bisa mendapatkan tiket naik ke sana. Bahkan kapal pesiar bernama Seven Seas Explorer mematok harga sekitar $1,3 juta untuk berlayar bersama. Tapi ya masih cukup worth it lah, soalnya dengan harga sebesar itu kalian akan berkeliling hingga ke 11 negara selama 123 hari. Itu berarti kalian menghabiskan uang sebesar $9.398 per harinya. Tapi uang bukan yang menjadi konsen utama. Semuanya akan terbayar lunas karena kalian tentu bakal nggak melupakan pengalaman selama berada di sini. Selama kapal ini berlayar, kalian nggak harus berpikir mau makan apa, sebab para turis di sini sudah jelas harus diberi makanan. Gak hanya berlabel makanan layak saja, tapi makanan mewah dan tentunya sangat menggugah selera akan disuguhkan di sini. Makanya kapal pesiar ini punya para koki untuk membuat makanan bagi para turis yang menaiki kapal mereka. Bayangkan, mereka harus selalu menyediakan makanan untuk beribu-ribu turis selama 24 jam non-stop. Pasalnya, para pengunjung kapal pesiar tidak hanya makan 3 kali sehari saja. Bisa jadi mereka akan makan 4 hingga 8 kali dalam sehari. Bahkan beberapa turis bisa kelaparan saat tengah malam yang membuat staf koki harus tetap menyediakan makanan di dapurnya. Ya, paling enggak ada sekitar 1.000 koki yang ditugaskan untuk menyiapkan 30.000 makanan setiap harinya. Rasanya nggak salah kalau kita juga menyematkan 2 jempol untuk mereka, karena para koki bisa memasak di dapur dengan ruangan kecil serta di dalam kondisi kapal yang bergoyang karena ombak. Selain itu, setiap koki bekerja selama 10 hingga 12 jam dalam sehari hingga masa kontrak 4 bulan mereka berakhir.
Selama 4 bulan pula, para koki sama sekali tidak memiliki waktu untuk libur. Bahkan mereka dituntut untuk menghidangkan 100 menu berbeda di setiap minggunya. Tujuannya agar para turis tidak bosan menyantap hidangan yang ada di meja. Tapi emang nggak mungkin sih nyediain makanan itu terus.